sampai berjumpa lagi dalam share firman Tuhan. Kali ini sudah sampai berita 6 pengkajian kristalisasi Yeremia dan ratapan. Judul beritanya adalah prinsip menjadi satu dengan Allah seperti yang diwahyukan dalam kitab Yeremia. Ya, ini bukunya. Ini saya Joni Laksito dan ini saudara Lukas. Ya. Salam. Salam. Kita akan membaca bersama para pemirsa. Mari kita baca bersama berita 6, prinsip menjadi satu dengan Allah seperti yang diwahyukan dalam kitab Yeremia. Ini ada ayat-ayatnya ya, ada Kejadian pasal 2, dari Yeremia pasal 2, pasal 23, pasal 31, pasal 40. Romawi 1. Hasrat Allah untuk menjadi satu dengan manusia dan agar manusia menjadi satu dengan Dia bisa terlihat dalam persamaan Allah dan manusia dalam gambar dan rupa mereka. A. Tidak ada jenis manusia yang diciptakan oleh Allah dalam ciptaannya. Sebaliknya, yang Allah ciptakan adalah menurut jenisnya, yaitu jenis Allah. Allah menciptakan manusia dengan napas hayat untuk menjadi satu roh sehingga manusia bisa mengontak Dia dan menerima Dia. B. Di dalam Kejadian 18 ayat 2-13, 3 orang manusia menampakkan diri kepada Abraham. Salah satunya adalah Kristus Yehova dan 2 lainnya adalah malaikat. Ini berarti bahwa 2000 tahun sebelum inkarnasinya, Allah menampakkan diri sebagai seorang manusia ketika Dia mengunjungi Abraham, sahabatnya. C. Malaikat Allah, itu Allah, Yehova, manusia dari Allah. Manusia Allah. Manusia Allah, Kristus, menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya sebelum inkarnasi Kristus. D. Daniel melihat visi Kristus sebagai anak manusia sebelum inkarnasi Kristus. Menurut Daniel 7 ayat 13-14, Daniel melihat anak manusia datang dengan awan-awan dari surga, dan dia bahkan datang kepada yang lanjut usia, Allah kekekalan, dan mereka membawanya mendekat ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan agar semua umat, bangsa, bahasa melayani Dia. Kekuasaannya adalah satu kekuasaan yang kekal, yang tidak akan berlalu, dan kerajaannya adalah yang tidak akan hancur. Yang E. Adam adalah lambang, gambaran dari Kristus. F. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. G. Yang G. Firman, yaitu Allah, telah menjadi daging, datang dalam rupa daging yang berdosa dan tidak memiliki dosa daging. Sekarang H. Kristus yang ada dalam rupa Allah mengambil rupa seorang hamba, menjadi segambar dengan manusia dan ditemukan dalam bentuk manusia dalam inkarnasinya. Yang I. Stefanus melihat langit terbuka dan anak manusia, yaitu Kristus, di sebelah kanan Allah. Ini menunjukkan bahwa setelah kenaikan Kristus ke surga, Dia masih adalah anak manusia. J. Dalam Matius 26 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ini memperlihatkan bahwa ketika Tuhan Yesus datang, Dia masih serupa anak manusia. Yang K. Dalam Roma pasal 8 ayat 29, Paulus memberitahu kita bahwa orang-orang yang Allah ketahui sebelumnya, yaitu kita sebagai kaum beriman, telah Dia tetapkan juga untuk diserupakan kepada gambar putranya, sehingga putranya bisa menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Melalui bangkitnya Dia untuk menjadikan kita banyak saudaranya, kita menjadi jenis baru, jenis manusia Allah. Ya. Sekarang L ya. L 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, "Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh.
maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Roma 12 ayat 2a membicarakan kita ditransformasi melalui pembaruan pikiran. Ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 15 berbicara tentang kita tidak beraib dan tidak bernoda, anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat, yang diantaranya kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. And Tuhan Yesus Kristus akan mentransfigurasi tubuh kehinaan kita untuk diserupakan kepada tubuh kemuliaannya. Menurut operasinya, yang dengannya dia bahkan bisa menundukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Ya, ketika Kristus dimanifestasikan, kita akan menjadi serupa Dia dengan sepenuhnya, sempurna dan mutlak, karena kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya. Sekarang Ki ya. P. Hah? P. P dulu ya. Ya. P dulu. Oke, kamu baca. Semua ini akan rampung dalam Yerusalem baru. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 3 berkata, Dia, yaitu Allah, yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis. Penampilan Allah, Dialah yang duduk di atas tahta, adalah seperti permata yaspis. Ya. Selanjutnya Ki, mari kita baca bersama. Menurut Wahyu 21, terang Yerusalem baru itu seperti batu permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis. Pekerjaan pembangunan temboknya adalah permata yaspis dan dasar permata temboknya adalah permata yaspis. Silakan. Yang satu, pada akhirnya Allah dan manusia, manusia dan Allah, semuanya terlihat seperti permata yaspis. Jadi kesimpulan dan perambungan Alkitab adalah Yerusalem baru. Keilahian yang dibaurkan dengan keinsanian. Keilahian menjadi tempat tinggal keinsanian, dan keinsanian menjadi rumah keilahian. Terus Yang dua, dalam kota ini kemuliaan Allah dimanifestasikan dalam manusia dengan terang dan cemerlang. Sekarang kita berada dalam proses dialahkan untuk menjadi Yerusalem baru dan untuk memiliki penampilan yang serupa dengan Allah, permata yaspis. 3. Pada akhir zaman ini, kita mengajarkan dan memberitakan kebenaran bahwa Allah menjadi manusia untuk menjadikan manusia Allah yang sama seperti Dia dalam hayat dan dalam sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Adalah satu berkat yang besar untuk mendengar kebenaran ini. Yang keempat, pada akhirnya para manusia Allah itu akan menjadi orang-orang yang menang. Para pemenang, Sion di dalam Yerusalem memiliki kehidupan manusia Allah dalam semua rincian kehidupan kita sehari-hari, akan mendatangkan satu kebangunan baru yang tidak pernah terlihat dalam sejarah. Dan ini akan mengakhiri zaman ini. Sekarang kita memasuki Romawi 2. Kitab Yeremia memperlihatkan kepada kita prinsip menjadi esa dengan Allah. Ya, prinsip menjadi esa dengan Allah yang adalah prinsip pohon hayat berlawanan dengan prinsip pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Terlihat dalam Yeremia pasal 2 ayat 13 yang mewahyukan dua dosa mendasar umat Allah. 1. Dosa yang pertama adalah meninggalkan Yehova sebagai mata air, sumber air hidup. Dosa yang kedua adalah menggali bagi mereka sendiri kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. Yang dua, prinsip dalam Alkitab adalah bahwa Allah tidak ingin umat pilihannya mengambil apapun selain dirinya sebagai sumber mereka. Dengan menempatkan manusia di depan pohon hayat yang menandakan Allah sebagai hayat, Allah menunjukkan bahwa Dia ingin manusia berbagian akan pohon hayat, bukan yang lain. Berbagian akan pohon hayat adalah mengambil Allah sebagai sumber unik mereka, sumber kita akan segala sesuatu. 3. Yang tiga, dosa kedua adalah perkara umat Allah tidak percaya pada Allah, tetapi percaya pada diri mereka sendiri untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk mengerjakan sesuatu oleh diri mereka sendiri bagi kenikmatan mereka sendiri. Dosa adalah meninggalkan Allah dan melakukan sesuatu oleh diri kita sendiri dan bagi diri kita sendiri. Ya. Selanjutnya yang 4 ya. Dua dosa dasar ini memperlihatkan kepada kita pohon hayat
yang menandakan Allah, dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang menandakan Satan. Israel telah dialihkan dari pohon hayat kepada pohon pengetahuan, dari mata air hidup kepada kolam, yaitu berhala. Yang B. Allah menempatkan manusia di hadapan pohon hayat, menunjukkan hasratnya untuk menjadi esa dengan manusia, yaitu untuk menjadi hayat, suplai hayat, dan segala sesuatu manusia. Satu. Satu. Pohon hayat menandakan Kristus yang disalibkan, tersirat pada pohon sebagai sepotong kayu Dan dibangkitkan, tersirat hayat pada hayat Allah. pada Yohanes pasal 11 ayat 25 sebagai perwujudan semua kekayaan Allah sebagai makanan kita. Dua, makan pohon hayat, yaitu menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita, haruslah menjadi perkara utama dalam kehidupan gereja. Menerima Kristus melalui makan Dia dan diasimilasi ke dalam diri kita secara organik dan metabolis untuk membaurkan dirinya dengan kita. Ya. Perkataan yang Tuhan ucapkan adalah roh dan hayat. Ini memperlihatkan bahwa perkataan yang diucapkan Tuhan adalah perwujudan roh hayat. Satu, Dia sekarang adalah roh pemberi hayat dalam kebangkitan, dan roh itu terwujud dalam firman-Nya. Yang dua, ketika kita menerima firman-Nya melalui segala doa dan permohonan, melalui melatih roh kita mendapatkan roh itu yang adalah hayat. B. Makan Kristus adalah makan firman-Nya. Menerima firman-Nya yang adalah perwujudan roh hayat melalui melatih roh kita. Kita masuk Romawi 3, silahkan baca bareng. Untuk mengambil menerima dan memelihara firman Allah, kita harus mutlak esa dengan Dia. Kasus Gedalia adalah kasus seorang yang tidak esa dengan Allah, walaupun Gedalia setia dalam menabi Yeremia, Nabi Allah. Ia tidak mencari firman Tuhan karena ini bukanlah kebiasaannya. 1. Gedalia tidak mengambil Allah sebagai sumbernya untuk menjadi esa dengan Dia dan untuk menerima apapun yang berasal dari Dia. Jika dia adalah orang yang esa dengan Allah, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menerima firman Allah. Kedua, untuk mengambil, menerima, dan memelihara firman Allah sebagai ekspresi pemikirannya, kehendaknya, hasrat hatinya, dan perkenannya, kita harus mutlak esa dengan Allah, percaya padanya, bersandar padanya, dan tidak memiliki opini apapun yang berasal dari ego. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, prinsip Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, adalah bahwa Allah membuka dirinya kepada kita sehingga kita bisa masuk ke dalam Dia, menerima Dia, dan menjadi esa dengan Dia. Maka Dia akan ada di dalam kita dan kita akan berada di dalam Dia, mengambil Dia sebagai segala sesuatu. Yang keempat, hal pertama yang kita ambil adalah firman-Nya untuk mengekspresikan pemikirannya, kehendaknya, hasrat hatinya, dan perkenannya. Kita tidak akan mempedulikan opini atau kesukaan kita. Dengan cara ini kita menjadi juru bicaranya untuk membicarakan Dia kepada orang lain bagi suplai mereka. B. Tuhan memberitahu Yeremia, jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. 1. Mata hati kita perlu diterangi untuk melihat keunggulan, keutamaan, kelayakan Kristus sebagai kemustikaan bagi kaum berimannya. Untuk mendapatkan Kristus, menganggap segala sesuatu selain Kristus sebagai kerugian. 2. Kita harus memustikakan firman Tuhan lebih dari makanan yang layak. Mengecap Tuhan dalam firman-Nya sebagai realitas negeri yang baik yang mengalirkan susu yang merawat dan madu yang segar bagi kita untuk disalurkan kepada umat Allah bagi keselamatan penuh mereka. 3. Kita harus memustikakan firman Tuhan lebih dari semua kekayaan bumiah, sehingga kita bisa membicarakan orakel Allah atau perkataan Allah, pengutaraan Allah
yang menyampaikan wahyu ilahi untuk menyalurkan kekayaan Kristus yang tidak terduga sebagai berbagai anugerah Allah kepada seluruh orang kudus. 4 Romawi. Rahasia kekekalan dan kekalahan Israel adalah mereka telah kehilangan hadirat Allah dan tidak lagi esa dengan Allah. Kita harus selalu esa dengan Allah kita, yang tidak hanya ada di antara kita tapi juga di dalam kita, menjadikan kita manusia-manusia dengan Allah, Bersama Allah. manusia-manusia Allah. A. Sebagai manusia-manusia Allah, kita harus mempraktikkan menjadi esa dengan Tuhan, berjalan bersama Dia, hidup bersama Dia, dan membawa seluruh diri kita bersama Dia. Ini adalah jalan untuk berjalan sebagai seorang Kristen, untuk berperang sebagai anak Allah, dan untuk membangun tubuh Kristus. Jika kita memiliki hadirat Tuhan menjadi esa dengannya, kita memiliki hikmat, wawasan, pandangan ke depan, serta pengenalan batini mengenai segala sesuatu. Hadirat Tuhan adalah segala sesuatu bagi kita. B. Kekeras kepalaan bangsa Israel dalam berdosa melawan Allah disebabkan karena mereka tidak menjadi esa dengan Allah. Jika mereka menjadi esa dengan Allah, mereka akan menerima firman Allah dan akan mengenal hatinya, sifatnya, pikirannya, dan tujuannya. Selain itu, mereka akan dengan spontan memperhidupkan Dia dan akan disusun dengannya untuk menjadi kesaksiannya di bumi. C. Orang-orang yang tidak esa dengan Allah tidak mengambil kehendak dan perkenannya, tetapi mengekspresikan opini mereka dan mengejar kesukaan mereka. Melakukan ini adalah menolak Allah sebagai sumber mata air dari air hidup dan menggali kolam yang bocor yang tidak bisa menampung air. Romawi 5. Untuk menjadi esa dengan Allah, kita memerlukan Kristus sebagai tunas Daud untuk menjadi penebusan dan pembenaran kita. Ini mengantarkan Allah Tritunggal ke dalam kita untuk menjadi hayat kita, hukum hayat batini kita, kepastian, Kapasitas kita, dan segala sesuatu kita, untuk menyalurkan dirinya ke dalam diri kita, untuk melaksanakan ekonominya. Inilah perjanjian yang baru. Pada akhirnya kita akan mengenal Allah, memperhidupkan Allah, dan menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat, tetapi tidak dalam kealahan, sehingga kita bisa menjadi ekspresi korporatnya sebagai Yerusalem baru. Baik, jadi kita pembacaannya sudah selesai. Sekarang saya akan bersekutu. Ada beberapa poin persekutuan saya. Yang pertama adalah pentingnya kita mengetahui hasrat hati Allah yang ada dalam hati Allah. Apakah hasrat hati Allah itu? Allah dengan manusia menjadi satu. Itulah hasrat hati Allah. Allah ingin berbaur kepada manusia, dan Allah ingin supaya manusia mau berbaur menjadi satu dengan Allah. Jadi yang pertama ini kita perlu mengetahui hasrat hati Allah, dan hasrat hati Allah adalah Allah dan manusia menjadi satu. Yang kedua, kita perlu mendengar kebenaran ini, bahwa Allah menjadi manusia untuk menjadikan manusia Allah yang sama seperti Dia, tetapi hanya dalam hayat dan dalam sifat, tidak dalam kealahan yang disembah. Inilah suatu kebenaran yang perlu kita dengar pada zaman ini. Kalau Anda sekalian ya, atau saudara-saudari dalam Tuhan yang belum mendengar, sekarang ini mendengar. Yang ketiga, kehidupan manusia Allah dalam semua rincian kehidupan kita sehari-hari akan mendatangkan satu kebangunan baru, dan ini akan mengakhiri zaman ini. Jadi orang yang telah dilahirkan kembali, menerima roh Allah, dia adalah manusia Allah. Manusia Allah ini perlu hidup, diperhidupkan, tidak hanya memperhidupkan manusia, tetapi juga memperhidupkan manusia Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini kita lakukan, maka akan mendatangkan kebangunan baru dalam diri kita. Dan ini apabila ditempuh oleh semua manusia-manusia Allah akan mengakhiri zaman ini. Zaman ini adalah zaman anugerah. Siapa yang merasa berdosa
minta pengampunan Allah akan diampuni. Zaman gereja, zaman penyaluran Allah. Tetapi setelah zaman ini akan ada zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang mengakhiri zaman ini. Nah, oleh karena itu Allah ingin segera mengakhiri zaman ini supaya dia bisa datang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, setelah itu di zaman kekekalan. Kemudian yang keempat, bahwa judul berita 6 ini adalah prinsip menjadi satu dengan Allah seperti yang diwahyukan dalam kitab Yeremia. Nah, prinsip menjadi esa dengan Allah ini adalah sama dengan prinsip pohon hayat. Pohon hayat adalah Allah sendiri. Allah ingin manusia berbagian dengan pohon hayat. Kita saat ini perlu memustikakan firman Tuhan, menerima firman-Nya melalui segala doa dan permohonan. Dengan demikian kita akan mendapatkan roh itu. Roh itu yang masuk ke dalam kita akan menjadi hayat di dalam kita. Inilah prinsip menjadi esa. Kemudian yang keempat, kemudian keenam ya, ini langsung di Romawi 3. Romawi 3 garis besar tadi di B dan 2, mengecap Tuhan dalam firman-Nya untuk disalurkan kepada umat Allah bagi keselamatan penuh mereka. Jadi kita perlu mengecap Tuhan itu dalam firman-Nya. Tuhan dalam firman-Nya. Cara mengecap Tuhan adalah dengan mengecap firman-Nya. Setelah kita mendapatkan Tuhan itu dalam kita, kita perlu menyalurkannya. Tidak untuk diri kita sendiri, tapi kita perlu menyalurkannya kepada umat Allah bagi keselamatan penuh mereka. Jadi waktu kita mengaku dosa, menerima juru selamat, ya ada hayat dalam kita kelahiran kembali, ini adalah mendapatkan keselamatan, tetapi belum penuh. Perlu terus dipenuhi dengan Tuhan melalui firman-Nya ini. Yang selanjutnya adalah di 4 Romawi, rahasia kegagalan dan kekalahan Israel adalah bahwa mereka telah kehilangan hadirat Allah dan tidak lagi esa dengan Allah. Nah, kita harus belajar mengenai ini ya. Kenapa Allah menyatakan bahwa Israel itu telah gagal dan kalah? Karena mereka telah kehilangan hadirat Allah dan tidak lagi esa dengan Allah. Ini adalah prinsip yang sama dengan umatnya hari ini, zaman ini. Kalau kita kehilangan hadirat Allah, kita tidak esa dengan Allah, maka kita dinyatakan gagal dan kalah. Kita perlu belajar mengenai hal ini. Selanjutnya, untuk menjadi esa dengan Allah, perlu Kristus sebagai tunas Daud untuk menjadi penebusan dan pembenaran kita. Jadi, bagaimana supaya kita bisa esa dengan Allah? Kita perlu Kristus. Allah yang menjadi manusia, tunas Daud. Allah yang di Golgota disalib mengeluarkan darah. Ini adalah penebusan dan pembenaran kita di hadapan Allah. Kalau ini kita alami, kita akan esa dengan Allah. Demikian persekutuan dari saya. Salam esa. Kiranya dapat memberkati kita semua. Amin. Amin.